Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga sempat untuk hadir eh, tentunya di kampus tercinta ini. Pada kesempatan siang hari ini kita sebagai kelompok pertama akan menjelaskan mengenai materi hukum adat, yaitu mengenai tanah wilayah dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, jadi bagi masyarakat hukum adat pada umumnya bahwa tanah itu sangat berfungsi sekali bagi mereka, yaitu untuk uh, mereka bertempat tinggal, untuk mereka hidup, untuk mereka bertahan, dan juga untuk mereka ketika sudah meninggal akan disemayamkan di tempat itu sendiri, di tanah wilayah mereka sendiri. Jadi perlu bahwasanya kita itu akan menjelaskan beberapa eh, rumusan masalah. Yang pertama mengenai macam-macam status hak tanah, dan juga yang kedua tanah desa dan tanah bengkok. Yang ketiga tanah ulayat dan penfatannya oleh masyarakat hukum adat. Yang keempat status tanah ulayat setelah masyarakat tidak ada lagi. Jadi untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan yang sudah kita baca ataupun saya bacakan tadi, saya akan memasrahkan kepada teman saya untuk menjelaskan beberapa penjelasan mengenai tanah udaya dalam hukum masyarakat itu sendiri. Untuk lebih menyingkatnya waktu, saya langsung pasrahkan saja kepada beliau. Baik, saya ambil alih. Jadi rumusan masalahnya akan kita sampaikan pada presentasi siang hari ini. Yang pertama yaitu macam-macam status hak pada tanah. Yang kedua tanah desa dan tanah bengkok, perbedaannya ya. Terus yang ketiga tanah ulayat dan pemanfaatannya oleh masyarakat hukum adat. Terus yang terakhir yaitu status tanah ulayat setelah masyarakat tidak ada lagi. Yang pertama, macam-macam status hak pada tanah. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pada pasal 4 ayat 1 dan 2 mengemukakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan perorangan, kelompok maupun badan hukum, di mana hak atas tanah ini memberikan wewenang untuk memanfaatkan dan menggunakannya yang langsung berhubungan dengan tanah. Jadi atas dasar itu maka ada beberapa macam-macam hak. Yang pertama hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak membuka tanah. Hak memungut hasil hutan yang terakhir. Sedangkan hak-hak yang lain yang tidak termasuk dalam hak-hak yang saya sebutkan tadi itu tertuang dalam pasal 53, macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 Jo 53 UU PA yang dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu hak tanah yang bersifat tetap, yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama Undang-Undang PA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Contohnya seperti HM, HGU. HM ini hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, hak sewa untuk bangunan, dan hak memungut hasil hutan. Sedangkan yang kedua yaitu hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di sini adalah hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga yaitu hak atas tanah yang bersifat sementara. Di sini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Contohnya hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Ini merupakan beberapa macam-macam hak pada tanah. Sedangkan yang kedua yaitu perbedaan antara tanah desa dan tanah bengkok. Jadi bisa dikatakan tanah desa dan tanah bengkok ini perbedaannya hanya 11-12 lah begitu. Kalau tanah desa itu ini secara garis besar, tanah desa itu adalah tanah yang dikuasai oleh desa, pihak desa, dan ini
bisa dikatakan juga tanah bengkok. Sedangkan kalau tanah ulayat itu beda. Tanah ulayat itu diatur oleh dikelola oleh masyarakat hukum adat, lalu yang memiliki peran penting untuk mengatur itu adalah hukum adat sendiri, yaitu mungkin suku adat dan juga pelaku adatnya sendiri gitu. Di sini tanah bengkok ini berlaku pada desa. Di Pulau Jawa ada lahan desa. Jadi tanah bengkok ini berlaku di masyarakat hukum Jawa umumnya. Tanah bengkok ini tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, tapi boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Misalkan pihak desa, yaitu aparat desa misalkan diberikan hak untuk mengelola tanah bengkok. Jadi apabila aparat desa ini menggunakannya sendiri atau menyewakannya itu tidak apa-apa. Itu tanpa persetujuan oleh masyarakat secara umum. Namun apabila dijual ini harus disetujui oleh masyarakat desa itu. Jadi tanah bengkok di sini, tanah desa ada berapa macam, yaitu ada 3 macam. Yang pertama tanah lungguh menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya. Ini tanah lungguh sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima. Yang kedua yaitu tanah kas desa, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai infrastruktur dan keperluan desa begitu. Yang ketiga tanah pengarem-arem. Jadi tanah pengarem-arem ini menjadi hak pamong desa yang sudah pensiun, ini untuk digarap sebagai jaminan masa tua mereka. Apabila ia meninggal, maka tanah ini dikembalikan lagi ke pihak desa lagi begitu. Jadi keberadaan tanah bengkok di sini sebagai bagian dari tanah aset desa, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari tanah masyarakat adat setempat. Jadi bedanya kalau tanah bengkok tadi, tanah bengkok itu merupakan tanah aset desa, sedangkan tanah ulayat itu merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat begitu. Menurut Sarjono, bagi masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat di mana masyarakat itu tinggal, tempat masyarakat menggarap tanahnya itu untuk kehidupannya, dan juga tanah untuk tempat leluhur mereka ketika meninggal dahulu itu. Jadi ini merupakan perbedaan antara tanah wilayah dan juga tanah desa ataupun tanah bengkok gitu. Baik, saya ambil alih penjelasan dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang ketiga, yaitu tanah ulayat dalam pemanfaatannya oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, jadi tanah ulayat pada selama ini lebih dikenal sebagai tanah yang dikuasai kaum ataupun suku yang belum memiliki status legal formal dalam hak kepemikiran dalam negara. Salah satu cara untuk melegalkan penguasaan tanah tersebut menurut ketentuan yang berlaku adalah dengan mensertifikatkan kepemilikan tanah tersebut. Hubungan yang erat antara tanah dengan masyarakat hukum, di mana masyarakat hukum tersebut berada menimbulkan hak menguasai yang ada pada masyarakat hukum itu sendiri. Hak atas tanah tersebut dengan hak wilayat atau hak pertuanan. Sedangkan para ahli hukum Indonesia memakai istilah-istilah antara lain seperti halnya hak purba, hak pertuanan, dan juga hak bersama. Di sini dalam tulisan-tulisan ilmiah lebih populer istilah hak wilayat. Jadi bahwasanya hak wilayat adalah hubungan antara masyarakat hukum dengan tanah, melahirkan suatu hak dari masyarakat hukum terhadap tanah-tanah yang ada di dalam batas-batas lingkungannya. Sedangkan yang menjadi objek dari hak wilayat antara lain misalnya adalah meliputi tanah daratan seperti air, perairan seperti kali, danau, pantai beserta perairannya. Tumbuh-tumbuhan misalkan, pohon-pohonan juga, yaitu kayu pertukangan, kayu bakar, dan binatang yang hidup secara liar.
hak wilayah yang dimiliki oleh masyarakat hukum dengan objek seperti tersebut di atas, maka masyarakat hukum di atas menerapkan hak wilayah dilakukan dengan cara menikmati ataupun memungut hasil tanah itu sendiri, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Di samping itu, masyarakat hukum berdasarkan wewenangnya membatasi kebebasan warga masyarakat untuk memungut hasil tersebut. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa tanah masyarakat ataupun tanah adat ataupun tanah wilayah dalam hukum adat pada umumnya merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, tanah merupakan tempat tinggal, tempat hidup dan kehidupannya, tempat roh para leluhurnya yang dikebumikan dan disemayamkan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan demikian, adat yang bersangkutan dengan tanah dengan masyarakat hukum mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Bahwasanya hubungan yang demikian itu pula akan melahirkan suatu hak dari masyarakat hukum adat terhadap tanah-tanah yang yang di dalam batas lingkungan wilayahnya. Juga yang dimaksud dengan tanah wilayah yaitu adalah hak wilayah yang berlaku ke dalam anggota masyarakat. Sebagai simpulan di sini yaitu mengenai tanah wilayah yang sudah masyarakatnya tidak ada lagi. Jadi tanah wilayah itu merupakan, bisa ditarik kesimpulannya yaitu tanah wilayah merupakan tanah yang dimiliki oleh para masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Apabila masyarakat ini sudah tidak ada, maka tanah wilayah dapat dialihkan menjadi tanah hak milik. Jadi apabila tanah wilayah tersebut sudah masyarakatnya sudah tidak ada, misalkan bisa dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau kepala adat bersangkutan ini, maka sudah tidak ada, maka tanah adat dapat dijadikan menjadi hak milik pribadi. Jadi di sini ketentuannya tanah adat dapat dijadikan sebagai hak milik pribadi apabila status tanah sudah berubah menjadi hak milik negara. Apabila sudah berubah, maka kalau sudah berubah menjadi hak milik negara, maka bisa dikembalikan atau bisa dimiliki oleh perorangan atau pribadi begitu. Jadi ini sudah berdasarkan Undang-Undang PA, Undang-Undang Pertanahan dan juga Agraria. Tanah tersebut apabila masyarakat wilayah sudah tidak ada, maka otomatis akan dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktek administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik pribadi. Begitu. Jadi tanah wilayah dapat diubah statusnya menjadi hak milik pribadi atau perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, tata caranya yaitu hak atas tanah negara, yaitu hak tanah wilayah ini menjadi hak negara, lalu kemudian berubah menjadi hak milik pribadi gitu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari kami, itu murni dari kami pribadi, dan apabila ada kelebihan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mungkin ada banyak pertanyaan, mungkin bisa dilayangkan lewat komentar-komentar di bawah ini begitu. Terima kasih. Mungkin saya pasrahkan kembali kepada moderator. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah sampai pada akhir penjelasan kami. Dari beberapa penjelasan kami yang tadi, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati teman-teman sekalian ataupun ingin semacam ada pertanyaan. Itu nggak apa-apa, silakan kalian bertanya ataupun berkomentar di kolom komentar di bawah ini, dan insya Allah jika kami mampu untuk menjawabnya, kami akan menjawab. Jika memang perlu pelurusan dari teman-teman, kami juga bersedia untuk menerima kritikan dari teman-teman kalian semua, karena ini sifatnya publik, itu nggak apa-apa. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan ataupun kami presentasikan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.